Halo, selamat pagi teman-teman mahasiswa, apa kabar? Baik pastinya, itu harapan kita. Jumpa kembali dengan saya Dani Sugiri. Kali ini kita akan belajar di pertemuan pertama mengenai topik fixed asset atau aset tetap untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2. Di pertemuan 2 ini kemungkinan nanti saya sajikan dalam beberapa video gitu ya. Kita akan membahas mengenai karakteristik dan definisi aset tetap, klasifikasi biaya, komponen harga perolehan aset tetap, capital dan revenue expenditure, akuntansi untuk penyusutannya, dan nanti latihan gitu ya. Nah, sebenarnya kuliah di pertemuan pertama ini gitu ya, ini nanti sangat terkait dengan pertemuan kedua, karena di pertemuan kedua kita akan membahas juga fixed asset ya, yang tidak sempat diselesaikan di pertemuan satu ini. Seperti saya sampaikan di uji coba yang lalu, pas kuliah uji coba, bahwa buku kita menggunakan buku Principle of Accounting edisi 23 ya. Mudah-mudahan kalian bawa bukunya di rumah ya, jadi bisa dibaca-baca. Nah, kita mulai dengan definisi dan karakteristik dari fixed asset. Mungkin kalau kita baca gitu ya di literatur atau di apa tuh namanya contoh-contoh laporan keuangan gitu ya, kita akan menemukan istilah yang berbeda atau istilah lain untuk menyebutkan fixed asset. Ada yang nyebutnya sebagai plan asset, property plant and equipment atau PPA gitu ya. Nah, istilah-istilah itu sebenarnya merujuk pada jenis-jenis aset seperti gedung, tanah, equipment gitu ya. Dia bisa mobil, bisa PC, bisa mesin-mesin di pabrik gitu ya. Itu adalah contoh-contoh atau jenis-jenis dari fixed asset. Sekarang kita beranjak pada karakteristik dari fixed asset gitu. Ada beberapa karakter yang dapat kita gunakan untuk mengenali apa itu fixed asset. Yang pertama berkaitan dengan umur. Umurnya itu relatif permanen gitu ya, atau berjangka panjang. Disebut permanen berjangka panjang itu apa? Lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Yang kedua, dia berwujud secara fisik atau tangible. Karena itu ada yang nyebutnya sebagai intangible asset, jadi dapat diraba. Kemudian tiga, dimiliki dan digunakan oleh entitas atau perusahaan dalam operasi normal. Jadi dimiliki dan digunakan. Kata-kata digunakan itu bukan berarti setiap hari harus dipakai gitu ya. Termasuk di dalam kata-kata digunakan adalah aset-aset tetap yang kita miliki sebagai cadangan kalau aset utama tidak berfungsi. Itu juga fixed asset. Kemudian dia tidak dijual atau diserahkan kepada pihak lain dalam operasi normal. Jadi memang maksud kita untuk memiliki dan menggunakan, bukan untuk menjual atau mengasihkan pada orang lain. Nah, dari karakteristik fixed asset itu nanti kita bisa membangun definisinya. Apa itu si aset tetap ini atau fixed asset? Fixed asset merupakan aset berwujud yang relatif permanen, bersifat jangka panjang atau berumur lebih dari 1 tahun ya. Ini jadi berwujud berumur lebih dari 1 tahun, dimiliki dengan maksud digunakan dalam operasi normal serta tidak untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain dalam operasi normal. Nah, kadang gitu ya, ketika kita melakukan pengeluaran suatu biaya atau cost gitu ya, sampai di sini kalian harus bisa membedakan apa itu cost dan expense ya. Cost itu apa? Kas yang kita korbankan gitu ya untuk memperoleh sesuatu, itu cost. Sedangkan expense itu apa? Expense pengorbanan ekonomi yang dilakukan dalam satu periode akuntansi atau dalam kurun periode akuntansi. Jadi beda.
Nah, ketika kita mengorbankan sejumlah uang, cost tadi, kita akan dapat barang gitu ya, atau dapat barang. Kalau dalam kasus membeli barang atau aset gitu, lalu kita bertanya, barang yang kita beli ini masuk kategori apa gitu ya? Fixed asset atau expense, atau bahkan ada satu nanti kita kenal investasi. Nah, ada dua step untuk bisa mengenali klasifikasi dalam konteks klasifikasi biaya ini. Pertama, pertanyaannya adalah di step pertama kita bertanya, apakah pembelian item itu atau cost itu umurnya untuk aset yang umurnya lebih dari 1 tahun atau berjangka panjang. Kalau dia jawabannya no gitu, kita akan mengakui dia sebagai expense. Tapi kalau jawabannya yes gitu, kita akan masuk di step kedua, yaitu menanyakan aset ini dipakai enggak di dalam operasi normal. Kalau jawabannya no gitu ya, no, jadi kita tidak ada niat untuk menggunakan dia dalam operasi normal. Itu akan dikategorikan sebagai investment atau investasi. Sedangkan kalau jawabannya yes, itu akan diakui sebagai fixed asset. Baik fixed asset atau aset tetap dan investment atau investasi, dua-duanya akan tersaji di neraca atau balance sheet. Sedangkan kita kembali tadi ke atas, kalau dia terkategori sebagai expense, dia akan muncul di dalam income statement. Oke, kita akan berlanjut ke berikutnya. Nah, sekarang kita masuk di isu mengenai apa saja yang bisa diakui sebagai biaya atau harga perolehan aset tetap. Ini bahasa kerennya itu kapitalisasi. Nah, di dalam memahami kapitalisasi, biaya-biaya yang dapat diakui sebagai harga perolehan aset tetap itu sebenarnya kata kuncinya sederhana. Yaitu apa? Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap dari awal hingga aset itu siap digunakan dalam kondisi normal. Normal maksudnya pada umumnya memperoleh aset tetap itu seperti itu, gitu. Nah, di sini ini ada beberapa jenis aset tetap. Kita lihat di sini ada building, machinery and equipment, gitu, land dan land improvement. Kita lihat deh sekilas saja, nanti Anda bisa pelajari kembali di bukunya, gitu. Misalnya di building itu mulai dari biaya arsitek, biaya teknik sipilnya, engineeringnya, asuransinya, termasuk biaya interest atau bunga dari uang yang kita pinjam untuk membiayai project gitu ya. Kemudian pajaknya gitu ya. Kemudian repair atau rekondisi dalam kasus kita mempunyai atau membeli gedung yang sudah jadi, sampai ke izin-izin ke pemerintah. Kalau kita cermati misalnya di beberapa daerah itu ada yang untuk izin IMB-nya, izin untuk AMDAL-nya, gitu semuanya diakui sebagai biaya aset tetap. Kemudian untuk mesin dan peralatan gitu ya, itu mulai dari biaya kita membeli, mengangkut, pajak-pajaknya, kemudian asuransinya, modifikasinya kalau kita melakukan modifikasi, dan juga izin, termasuk testingnya, testing untuk menggunakan. Nah, kemudian nanti ada land. Di land itu juga mulai dari bayar pajaknya, kemudian izin-izin dari pemerintah, sertifikatnya misalnya, broker, biaya komisi broker, pengurusan survei, title itu sertifikat gitu ya. Kemudian pajak-pajak properti, termasuk membuang
puing-puing yang ada di tanah itu karena kita tidak membutuhkan. Dalam contoh kasus gini, kalian mau beli tanah, tapi di tanah itu dari awal sudah ada apa itu namanya rongsokan gedung dan kalian nggak menginginkan, ya pas kalian beli ya dia ada gitu ya. Nah kalian perlu ngilangin karena kalian pengennya tanah yang bersih gitu. Nah biaya untuk membuang itu termasuk biaya perolehan. Kemudian grading dan leveling meningkatkan apa tuh nih ya, tanahnya, misalnya kalian uruk gitu ya, awalnya empang kalian uruk dan sebagainya. Kemudian land improvement ya, kategori land improvement itu bisa untuk kategori taman gitu ya, taman, kemudian apalagi misalnya ini secara umum taman, kolam renang gitu ya, kolam renang gitu ya. Ini nanti meliputi biaya untuk bikin apa itu namanya, menanam pohonnya, kemudian ngasih lampu-lampu, masang pavling untuk parkirnya dan sebagainya. Nah, tadi kita ngomongin mengenai harga-harga yang dapat diakui sebagai biaya perolehan. Nah, kita juga akan mengenal bahwa ada biaya yang tidak dapat dikapitalisasi sebagai fixed asset. Apa itu yang tidak bisa dikapitalisasi? Biaya-biaya yang tidak menambah nilai atau meningkatkan nilai atau tidak perlu. Dan seperti tadi saya terangkan, dia tidak normal. Karena itu akan diakui sebagai expense. Contohnya vandalisme. Kita lagi bangun gedung, ada orang demo mecahin apa itu namanya macam-macam, kantor-kantor proyek dan sebagainya. Nah itu keluar biaya untuk betulin, itu vandalisme. Itu tidak akan diakui sebagai kapitalisasi aset tetap, tapi diakui sebagai expense. Kemudian kesalahan dalam instalasi, keluar biaya. Kemudian pencurian yang tidak diasuransi, itu juga tidak bisa diakui. Kemudian kesalahan di dalam unboxing, buka paket gitu ya, dan menginstal. Jadi beli komputer, kita salah waktu buka, kita banting misalnya kan pecah itu. Nah itu biaya untuk memulihkan kepecahan itu nggak bisa diakui sebagai biaya kapitalisasi. Termasuk biaya-biaya denda dari pemerintah karena kita melanggar administratif pemerintah. Contohnya apa? Bikin gedung tapi IMB-nya belum jadi. Lalu pemerintah segel ngasih denda sama kita. Nah itu juga tidak bisa diakui. Itu akan kita akui sebagai expense. Terima kasih. Selamat belajar.